mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini paling sederhana lagi. Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Gua nanya dulu dah sama Ustadz yang lebih tahu, biar kita nggak gagal paham apa sih yang sebenarnya diceritain ini. Masa aja diceritain nama anjing? Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang I. Iya ini. Dari mana Bang Ibeng? Ini dari rumah tadi. Sini, jangan di atas biar adem. Udah ngeliat berita belum Ustadz? Berita apa? Berita yang lagi viral ini Mas, yang anjing, yang azan disamain dengan anjing begitu. Tanggapannya bagaimana sih? Saya nggak ngerti itu. Anjing disamain. Azan disamain dengan anjing. Oh kali iya. anjing disamain aja. Apa itu ya? Nggak ngerti saya. Konten YouTube sekarang yang aneh-aneh viral sekarang. Ya sempet sih saya emang lihat itu Iya. Bang Ibeng. Cuman saya belum rapiin benar-benar. Jadi tadi suara azan disamakan dengan gonggongan anjing. Ah iya itu. Iya tepatnya seperti itu. Memang ada beberapa pertanyaan masuk ke media sosial saya tentang masalah itu. Ya biar gimana pun nggak pantas gitu. Kalimat itu terucap dari seseorang, apalagi orang yang paham masalah agama. Nah, membandingkannya nggak pantas karena ya siapapun orangnya yang berkata, mau lapisan menengah, atas ataupun bawah, nggak pantas membandingkan sesuatu yang baik, yang mulia dengan sesuatu yang tidak baik. Bukan tarafnya lah, bukan levelnya. Cuman terlepas dari itu semua, kita bisa melihat sesuatu itu mana yang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya Bang Ibang. Kita lihat manfaatnya dulu. Manfaat daripada azan. Yang pertama, azan ini kan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Jujur, ada azan aja kita kadang-kadang lalai. Lupa. Apalagi nggak ada. Suaranya nggak kedengeran. Bahkan sejarah mencatat ketika wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang pertama mengumandangkan azan yaitu Bilal, udah nggak mau azan lagi. Karena apa? Dia nggak bakalan pernah kuasa, nggak bakalan pernah kuat untuk mengumandangkan azan. Karena apa? Di kalimat itu azan ada kalimat azhadu al la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu Bilal udah nggak mau, hingga satu saat didesak dengan para sahabat, tetap kekeh nggak mau mengumandangkan azan. Akhirnya cucunya daripada Sayyidina Hasan dan Husain ini meminta kepada Bilal bahwasanya rindu dengan suara azan. Karena yang minta cucu kesayangan Rasulullah Bang Ibeng, Bilal mau nggak mau? Dia naik ke tangga, ke tempat biasa di mana dia azan, mulai terisak. Karena apa? Membayangkan bagaimana wajah Rasulullah, membayangkan masa-masa ketika Rasulullah masih ada. Ketika sampai di tempat azan, dia berazan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih agak biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
masih biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulain air matanya menetes. Kenapa? Selama ini ketika dia azan itu Rasulullah masih ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas ketika kalimat asyhadu air mata nggak bisa ditahan, nggak bisa melanjutkan azannya. Karena apa? Kecintaannya sama Rasulullah. Pada Nabi ya. Dia membayangkan di mana biasanya azan Rasulullah ada kebersamaan dengan Rasulullah itu gak kuasa, sampai ia tidak dapat lagi meneruskan kalimat azan itu Bilal. Karena saking rindunya, cintanya sama Rasulullah. Nah, bagaimana mungkin di zaman Rasulullah aja Rasulullah memilih satu orang yang bernama Bilal untuk mengumandangkan azan sebagai penanda waktu sholat datang, mengabarkan kebuat orang lain. Bahkan di saat itu belum ada alat pengeras suara dengan suara yang tinggi, keras, lantang untuk biar didengar orang banyak. Nah, sekarang kemajuan teknologi, ada alat speaker yang bisa membantu suara kita makin keras. Kenapa? Kenapa dilarang? Nah, ini padahal satu keberuntungan, kita nggak perlu lagi muazin model seperti Bilal. Bahkan suruh dikecilin volumenya. Nah, jadi kalau dulu Rasulullah menyuruh Bilal karena dia mempunyai suara yang keras dan bagus. Kalau sekarang ya siapapun bisa azan karena ada pengeras suara, nggak perlu ada punya suara yang teriak-teriak. Ini satu kemajuan teknologi yang kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu manfaat azan itu. Nah, saat itu sudah masuk azan. Oh, iya. Jadi tahu ini kita. ya. Tahu nih bahwasannya itu waktu sholat zuhur. Gitu. Ini kan manfaat buat kita. Luar biasa. Dan juga azan ini kalimatnya kan luar biasa. Dari mulai Allahu Akbar kita memuji Allah yang Maha Besar. Yang kedua, kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Dan juga kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hayya 'alas sholah, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju pada kemenangan. Di sini adalah suatu ajakan, peringatan untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Itu tanpa kita sadarin, ya mungkin kita lahir ke alam dunia. Bang Ibeng waktu lahir diazanin sama orang tua, bukan digonggongin sama anjing. Bukan. Kali gitu pas Bang Ibeng lahir, guk. Nggak ada seperti itu ya Ustaz ya. Iya, diazanin. Bahkan ketika kita wafat meninggal dunia, masuk ke liang lahat diazanin. Karena apa nih? Azan pembuka dan penutup. Luar biasa ya Ustaz kalau kita kupas tuntas tentang azan ini ya. Luar biasa, manfaatnya banyak manfaat. Nah, yang kita di Indonesia ini Bang Ibeng mayoritas Islam. Gitu. Biar gimana pun ini adalah suatu yang sudah biasa, sudah lazim ya. Bahkan mungkin saya anggap kita berdampingan dengan orang musola masjid tidak merasa terganggu kok. Justru malah tenang, adem, tentrem, ayem ya. Bahkan saya lihat ada satu postingan orang Papua. Orang Papua ini non-Islam. Dia bukan Muslim. Dia bilang, saya itu berdampingan bukan lagi belasan tahun dengan orang Muslim. Bahkan puluhan tahun ya. Rumah saya di samping masjid. Setiap pagi 4:30 jam 4 itu suara azan. Saya anggap itu alarm paten, kata dia begitu. Iya, benar. Saya pasti bangun. Saya pun itu udah luar biasa, tidak merasa terganggu, kata dia gitu. Bahkan dia suka ya dengan namanya azan itu. Bahkan dia mengumandangkan dia sampai hafal bagaimana azan. Benar gitu. Karena apa? Itulah yang namanya toleransi sebetulnya. Karena apa? Biar gimana pun kebanyakan orang yang lebih banyak itu yang lebih kita utamakan.
ketimbang kita yang misalnya contoh begini, kita ada acara satu pesta nih, Bang Ibing misalnya ngadain pesta, menanggap dangdut misalnya gitu ya. Nah dari sekian banyak keluarga besar setuju ngadain acara hiburan buat menghibur tamu yang datang dengan acara live musik kan gitu. Satu Bang Ibeng nggak setuju, berisik atau bagaimana, sakit gigi gini gue nggak setuju. Seharusnya Bang Ibeng yang ngalah. Karena apa? Ini udah banyak suara keluarga besar menyetujui dengan adanya hiburan live musik buat menyambut tamu. Cuman alasan berisik dengan alasan Bang Ibeng sakit gigi lalu mau menggagalkan dari sekian banyak orang yang setuju. Lebih baik kan kita yang diam. Kalau emang nggak suka ya pindah kan begitu. Jangan di sini. Betul. Iya, makanya tadi celotehan yang ada di TikTok. Kalau emang agak mau denger azan, lu tinggal di hutan aja, di gunung. Paling lu denger suara jangkrik. Suara burung. Kan gitu. Gitu Bang Iban. Tapi tanggapannya ini bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz sendiri nih tentang azan disamain dengan suara anjing itu. Jadi begini Bang Iban, kita tetap bukan berarti kita harus terbakar emosi. Kita punya doa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah siapapun orang yang secara tidak langsung menghina kebiasaan ataupun syariah amalan yang dilakukan oleh umat Islam. Gitu. Jangan sampai kejadian fenomena seperti ini sudah sangat mengecewakan kita sebagai umat Islam, menambah dengan cacian makian. Biar gimana pun orang yang berkata itu adalah manusia biasa, mudah-mudahan diberikan hidayah dan bisa mengklarifikasi ucapannya dan minta maaf kepada halayak ramai, khususnya umat Islam Indonesia, dan bahwasanya ayolah kita hidup di Indonesia ini, Nusantara yang begitu luas, yang begitu banyak suku, agama, budaya, kita berdampingan hidup. Kita pun tidak pernah mempermasalahkan budaya-budaya yang dilakukan oleh agama yang lain. Mohon maaf agama ini dengan hari rayanya, agama ini dengan hari rayanya, ataupun dengan kegiatan-kegiatannya. Ayo monggo masing-masing keyakinannya. Apalagi kita sama-sama satu wadah, satu agama, nggak perlu kita menghilangkan bahkan menghinakan amalan syariah yang sudah dilakukan dari zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi udah. Ngomong-ngomong saya pamit dulu, saya mau ke musola dulu ya. Nah, iya udah jangan saya nyusul. Saya komat dulu mungkin ya. Ya udah. Tapi kalau di musola saya memang benar, ajan nggak boleh kencang-kencang Bang Ibeng. Kenapa emang? Ya lu masa ajan kencang-kencang.